Ada Mas Romdona ya, Dona Romdona. Romdona, ya Iya. mana? Mana ini Mas Dona? Halo Mas Dona? Tidak ada ya? Atau kita beralih ke Pak Jojo kalau begitu? Pak Jojo. Pak Jojo? Ada Pak Jojo. Ada. Oh, iya. Pak Jojo? Mangga, silakan Pak Jojo. Ke atas. Nah itu dia Pak Jojo. Silakan Pak Jojo dengan. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Akhtar, assalamualaikum Bu Yasa. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya sebenarnya tadinya nggak mau bertanya, intinya mendengarkan saja. Tapi ya sudah diberikan kesempatan, jadi saya mau mengulangi tadi pertanyaan Mbak Lisa sebenarnya yang belum terjawab, gitu, Yeah. bahwa bukan kesombongan tadi itu ambisius. Ya. Ya. Ambisi itu kan memang dituntut menurut saya Bu ya. Ambisi itu harus dipunyai setiap orang kalau mau bergerak maju, bukan bergerak mundur, harus punya ambisi. Perkara ambisinya itu tercapai nggak tercapai itu bukan urusan kita. Pertanyaannya adalah bagaimana menyikapinya ketika ambisi itu berulang kali tidak tercapai, sehingga frekuensi antara tercapai dengan yang tidak tercapai banyakkan yang tidak tercapai, katakanlah cuman yang tercapainya 10%. Bagaimana itu sikap kita atau arahan dari Buya untuk menghadapi pencapaian ambisius yang hanya sedikit itu. Itu saja menurut saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jojo. Langsung saya kira Bu ya. Iya. Saya kira mungkin akan lebih lugas ya pembahasan kita kalau kita melakukan satu komparasi ya dari sisi ilmu terminologi. Coba kita gali dulu, apa sih bedanya ambisi dengan keinginan, cita-cita, harapan, kemauan, semangat, imajinasi, lamunan, hayalan, impian. Coba kita bahas dulu. Ya, semuanya kan mirip-mirip samanya. Itu kita bicara mendetail. Tapi ini waktunya sudah di penghujungnya, ya, selanti lain kali. Tapi yang penting gini, ada makna tambahan pada ambisi itu ketika kadar semangatnya berlebih. Sehingga kita sebut nih orang kok ambisius banget sih, artinya keinginannya itu berlebih. Kalau hanya bayang-bayang itu melamunan namanya kan gitu, iya. Tapi kalau seandainya dalam pertempuran dengan logikanya itu kalah, akhirnya menjadi impian. Iya kan gitu. Tetapi kalau dia itu meyakini aku bisa mencapainya dan dia memaksakan diri berapapun harganya, berapapun resikonya, karena dia pengen jadi jadi kepala desa. Ini lagi pilkada. Sampai sawahnya 4 hektar dijual 4 miliar biayanya. Saking ambisi, namanya ambisius. Kata bahasa sininya namanya kejelag-jelag. Bahasa lokalnya namanya kejelag-jelag, kedereng-dereng kejelag-jelag. Artinya berapapun risikonya, karena itu. Nah, di situ saya masih belum menyebutnya sebagai hal yang negatif, ambisi itu. Ketika yang dituju adalah kemuliaan, berambisi ingin memakmurkan Indramayu, ya kan? Silakan. Berambisi ingin bikin pondok pesantren yang paling modern, yang kira-kira selesai di pondok saya ini bahasa Inggrisnya lancar persis seperti orang baru pulang dari London. Kenapa? Karena guru-gurunya saya impor dari London semuanya itu.
Boleh nggak saya punya ambisi gitu? Ya boleh dong. Ya kan, jadi tergantung pada tujuannya. Tetapi walau bagaimanapun, yang menentukan tercapai dan tidaknya suatu ambisi kita, tetap akhirnya Allah juga menentukan. Kita punya ilmu sihir, saya ahli ilmu huruf. Saya bisa bikin jimat bunuh orang gitu. Tetapi walau bagaimanapun, wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Au kama qala ta'ala, seperti itu. Bahwa mereka tidak akan bisa membuat cilaka kepadamu dengan ilmu sihir yang mereka miliki kecuali mendapat izin dari Allah. Jadi saya tidak akan menolak sihir, saya tidak akan menghindar, tapi saya minta, ya Allah jangan kau berikan izin, itu saja. Dikembalikan juga nggak usah, jangan, kasihan dong, masa dikembalikan. Jadi ambisi yang positif saya dukung, kecuali ambisi yang sifatnya personal, keinginan pribadi, ini namanya mubah. Nah, mubah itu ya boleh, apalagi kalau yang melanggar hukum jelas nggak boleh. Nah, bagi orang yang ingin mendekat kepada Tuhan, sekalipun sifatnya mubah boleh, itu menjadi ukuran orang yang benar-benar ingin ketemu dengan Tuhan. Kalau mubah itu kita nikmati, kita makan dengan nafsu kita, itu bisa menjadi penghalang kita untuk tidak bisa dekat dengan Tuhan. Itu bedanya. Jadi yang murni 100% makanannya, minumannya, pakaiannya, pikirannya, termasuk juga pikiran kita. Sekalipun kita di kamar Pak Jojo, di kamar kita enggak mukul orang, enggak. Tapi otak kita kan berselancar seperti komputer. Dengan komputer saya bisa berselancar ke seluruh dunia. Saya bisa mengakses apa sambutan Joe Biden hari ini pidatonya di depan Kongres. Saya bisa melihat bagaimana sekarang ini di Turki, ya kan, Erdogan itu sekarang lagi marah-marah kepada siapa menghadapi NATO yang menolak usulan. Dia kan anggota NATO juga. Iya, sebagiannya masuk Asia, bisa akses. Saya di dalam rumah saya bisa. Nah, otak saya itu kan lebih canggih dari komputer. Kalau komputer saya buka ini tentang huruf, ini nggak bisa sekaligus nih, lembar per lembar. Komputer nih, halaman 1, cek halaman 2, ya kan gitu. Nanti new tab lagi, buka lagi, kan gitu. Tapi otak saya bisa membuka lembaran saya dari mulai saya anak-anak sampai sekarang, 1 lembaran dalam pikiran saya. Jadi makanya kita gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.